Kelahiran Pedang Iblis bab 1241 gulungan. Noah tidak menahan diri, tapi dia tidak langsung menggunakan semua tekniknya. Dia membatasi dirinya untuk menggunakan mantra wap dan seni pedang karena dia tidak tahu apa yang para matriark siapkan untuknya. Penggarap berbeda dari binatang ajaib. Mereka mempunyai trik, strategi, dan item tertulis yang bisa mengubah kemenangan tertentu menjadi kekalahan telak dalam sekejap. Nuh lebih kuat dari dua pembangkit tenaga listrik tersebut, tetapi dia harus mewaspadai pengalaman dan persiapan mereka. Dia tidak akan terkejut jika mereka menyiapkan item untuk mengalahkannya bahkan sebelum situasi mencapai titik itu. Paru-parunya tersebar di seluruh dunia gelap tanpa halangan apapun. Kemampuan Noah bahkan akan membuat mereka lebih kuat jika tidak secepat itu. Para matriark hanya punya waktu untuk bereaksi, tapi mereka tidak gagal menggunakan mantra yang bisa menghentikan serangan Nuh. Kulit kedua Elder Diana yang berderak melebar dan menciptakan jaring pengamanan berbentuk bola yang menghancurkan apapun yang mencoba lubangnya. Sejumlah besar nafas miliknya masuk ke dalam jaring dan menyulut banyak petir yang menyatu saat melakukan sepak terjang ketika seluruh perlindungannya. Serangan kuat itu tidak bisa melawan mantranya. Tangan kiri Tuhan menyelimuti kipasnya secara vertikal beberapa kali sebelum angin kencang bertiup kencang dan berbenturan dengan serangannya. Noah tidak terlalu memikirkan mantra itu pada awalnya, tapi dia harus menyalakannya kembali ketika dia melihat serangannya gagal. Angin yang dia ciptakan melalui gerakan itu tampak cukup kencang untuk menghentikan seni pedangnya. Noah percaya bahwa matriark pertempuran akan berjuang lebih keras untuk menghadapi serangannya, tetapi tampaknya kembalinya sandal telah membuat kekuatan meningkat lebih dari yang dia harapkan. Sebuah luka besar tiba-tiba terbuka di punggung tangan kiri Tuhan. Para matriark menunjukkan ekspresi terkejut, tapi dia segera mengarahkan lebih banyak nafas ke arah pusaran airnya untuk meningkatkan kecepatan rotasinya. Nuh tahu melalui hubungan mentalnya bahwa Knight merindukan leher tangan kiri Tuhan karena pusaran air di punggungnya melaju dengan sendirinya. Kemampuan bertahannya telah menyadari datangnya ancaman dan telah bertindak sebelum sang matriark memikirkan masalah tersebut. Malam adalah salah satu kartu as Nuh. Bahkan keluarga Elbas tidak dapat memperoleh kekuatannya, dan tubuhnya telah melampaui batas spesiesnya setelah Nuh menggunakan Royal Metal dengannya. Ada kemungkinan bahwa sesuatu yang mampu melawan Knight tidak ada di pesawat yang lebih rendah. Eksistensi yang dihadapi makhluk itu hanya bisa mengandalkan metode pertahanan luas untuk menghalangi serangan diam-diamnya. Kedua ibu pemimpin telah melakukan itu. Bola yang berderak dan pusaran air tersebut menciptakan susunan pertahanan yang dapat memblokir serangan yang datang dari segala arah. Nuh harus menghancurkannya jika dia ingin menimbulkan kerusakan serius pada kedua pembangkit tenaga listrik tersebut. Mereka tidak akan mengungkapkan apapun dengan kecepatan seperti ini, pikir Noah ketika dia mengerti bahwa dia tidak bisa mengalahkan mereka hanya dengan serangan biasa. Nuh memasuki dunia gelap dan asap mulai keluar dari kulitnya. Armor iblis langsung menutupi sosoknya, dan 3 salinan jahat muncul di dekatnya pada detik berikutnya. Sebuah bola kecil muncul di telapak tangannya, tapi Noah segera melemparkannya keluar dunia gelap. Mantra lubang hitam itu lemah, jadi dia harus menjauhkannya dari medan perang untuk mengandalkan kekuatannya. Mendengkur terbentuk di dalam dunia gelap sebelum mengelilingi para matriark dengan tubuh besarnya. Kilatan petir, angin kencang, dan api keluar dari kepalanya saat menghalangi beberapa rute pelarian para pembangkit tenaga listrik. Dunia gelap memperkuat serangan unsur mendengkur sementara penindasannya semakin intensif. Mantra pertahanan para matriark kehilangan sebagian efektivitasnya ketika kemampuan Blood Companions menyapu mereka. Kedua pembangkit tenaga listrik tidak bisa mengabaikan dunia gelap terlalu lama. Level mereka tidak memungkinkan mereka untuk tetap mengendalikan kemampuan mereka di dalam lingkungan itu. Kekuatan penghancur tangan kiri Tuhan kehilangan intensitasnya, dan Penatua Agung Diana gagal mengendalikan sambaran petirnya dengan baik ketika dunia gelap memengaruhi pertahanan mereka. Serangan unsur menghancurkan mereka dan menyelimuti para matriark dalam gelombang yang kencang. Nuh tidak berhenti di situ. Dia berada di dalam dunia gelap sekarang, jadi dia bisa mengisi pedang iblisnya dengan materi gelap dengan lebih cepat. Energinya yang lebih tinggi mengalir di dalam bilahnya dan mengubahnya menjadi pedang sepanjang 400 meter yang jatuh di tempat di mana serangan elemen menekan pembangkit tenaga listrik. Alam juga tetap ada di area tersebut untuk mencegah siapapun melarikan diri dari serangan itu. Gelombang kejut menyebar ke seluruh dunia gelap. Wilayah kekuasaan Nuh bergetar karena kekuatan yang dia keluarkan, tetapi tidak ada kebahagiaan yang muncul di wajahnya. Dia tahu apa yang terjadi pada para matriark melalui materi gelap di sekitar mereka, dan dia tidak menyukai apa yang dia rasakan. Kilatan petir yang dahsyat keluar dari gelombang materi gelap yang mengamuk yang mengelilingi para matriark. Angin kencang juga berputar di sekitar area tersebut dan menciptakan tornado besar dengan para matriark sebagai pusatnya. Mereka jauh lebih siap dari yang saya harapkan, pikir Noah saat materi gelap di depannya menyebar untuk mengungkap dua pembangkit tenaga listrik. Baik Penatua Agung Diana maupun tangan kiri Tuhan memegang 2 gulungan panjang yang terbuka tinggi di atas kepala mereka.
Garis-garis yang tak terhitung jumlahnya menutupi permukaan kuning benda-benda itu, dan beberapa di antaranya bersinar lebih terang dari yang lain. Barang-barang itu mirip dengan jimat, tetapi tidak memiliki batasan pada mantra yang dikandungnya. Para ahli harus menuliskan gulungan itu untuk mengukir serangkaian mantra di permukaannya untuk mengaktifkannya dengan biaya lebih rendah. Tentu saja, gulungan itu akan mengungkapkan kekuatan aslinya ketika berisi mantra terbaik yang dimiliki para penggarap. Para matriark telah mengukir beberapa kemampuan mereka yang paling kuat pada item tersebut, sehingga mereka dapat melemparkannya segera setelah nafas mereka memenuhi garis tersebut. Terlebih lagi, mantra yang digunakan oleh para matriark untuk mengalahkan serangan Nuh sedikit berbeda dari serangan biasanya. Mereka tidak membawa individualitas pembangkit tenaga listrik, sehingga dunia gelap tidak dapat menekan mereka saat itu juga. Itu adalah kelemahan dari dunia gelap. Nuh bisa mencegah para matriark menggunakan hukum mereka kapanpun dia mau, tapi dia harus tahu makna mana yang harus dia tekan sebelumnya. Noah bahkan tidak bisa membayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan para matriark untuk menuliskan mantra yang bahkan tidak sesuai dengan kepribadian mereka. Tapi dia segera menekan pikiran itu ketika lawannya mulai berbicara. Sulit untuk melacak semua mata yang mengamatimu setelah kamu mencapai status tertentu, kata tangan kiri Tuhan. Seluruh dunia telah menciptakan tindakan balasan untukmu sejak pertempuran melawan Raja Elbas. Kami juga memiliki kebanggaan, kata Penatua Agung Diana. Saat itu kamu tidak lebih dari bajingan, tapi aku sudah menjadi pembangkit tenaga listrik. Aku menerima perintah darimu karena kamu lebih kuat, tapi itu tidak berarti aku lemah. Aura Penatua Agung Diana melonjak saat serangkaian mantra lain menyala pada gulungan yang dia pegang. Kilatan petirnya mulai berubah menjadi pasukan serigala yang bergerak menuju Nuh. Saya tidak akan tinggal diam lagi, lanjut Penatua Agung Diana. Kamu telah memilih jalanmu, jadi jangan salahkan aku jika aku ingin membunuhmu sekarang. Semoga yang terbaik di antara kita menang. Penatua Agung Diana melompat ke salah satu serigala pada saat itu dan menggunakannya untuk terbang keluar dari dunia gelap. Tangan kiri Tuhan melakukan hal yang sama, dan Nuh tidak dapat menghentikan mereka karena tornado padat yang berputar perlahan di tengah tekniknya mulai bergerak ke arahnya. Kedua serangan itu membuatnya merasakan bahaya. Dia tidak bisa mengabaikannya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1242 tenggorokan. Noah meluncurkan salinan jahatnya ke arah pasukan serigala dan mengumpulkan materi gelap di dalam pedangnya untuk menghadapi tornado. Awalnya dia berpikir bahwa mantra tangan kiri Tuhan cocok dengan individualitasnya, namun angin kencang yang membuatnya tidak membawa sifat destruktifnya. Tornado itu berputar perlahan, dan bertindak sebagai pentungan besar, bukan sebagai bencana. Strukturnya teratur sedangkan tangan kiri Tuhan biasanya menggunakan angin kencang. Salinan jahat itu bertarung melawan pasukan serigala sebelum meledak menjadi gelombang asap korosif yang tebal. Beberapa makhluk-makhluk itu selamat dari serangan itu, tetapi materi gelap yang menimpa mereka setelah itu selesai menghancurkan mereka. Nuh dikelilingi tornado itu. Bilahnya yang besar memotong sosok yang berputar itu menjadi dua dan menyebarkan anginnya ke seluruh dunia gelap. Itu mengisi tempat kosong yang diciptakan para matriark dengan kemampuan mereka, tapi itu tidak ada gunanya sekarang. Tangan kiri Tuhan muncul kembali di atas Nuh, di luar dunia gelap. Dia masih menunggangi serigala, dan berlari bola yang terbuat dari angin kencang melayang di telapak tangan mereka. Bola tersebut jatuh ke arah gas gelap, dan badai muncul di titik tersebut. Angin kencang meluas hingga terjadi serangkaian tornado kecil yang mencoba membubarkan materi gelap. Penatua Agung Diana muncul di bawah Nuh, di luar kata-kata gelap. Ribuan petir telah muncul di atasnya. Mereka menyerupai anak panah kecil ketika ditembakkan ke arah awan tebal untuk membubarkan materi gelap. Dunia gelap menekan kemampuan para matriark ketika mereka masuk ke dalam jangkauannya, tapi Nuh membiarkan mereka menghancurkannya. Lawannya tidak tertarik untuk tetap menggunakan tekniknya lagi. Lebih baik menggunakannya dalam bentuk yang berbeda saat ini. Semakin banyak materi gelap keluar dari dadanya, dan lapisan armor kedua muncul di atas sosok jahatnya. Beberapa energi yang lebih tinggi di sekitarnya juga menyatu dengan perlindungannya, dan tiga salinan lagi muncul di sana untuk menjalani proses yang sama. Nuh menyebut mantra lubang hitam pada saat itu. Bola kecil itu telah menjadi cukup besar dalam beberapa pertukaran itu, namun ia masih perlu tumbuh untuk memaksimalkan kekuatan yang luar biasa. Namun, hal itu tidak menghentikan Nuh untuk membuat salinannya melewati mantra untuk mengubahnya menjadi raksasa. Hal yang sama berlaku untuk pedang iblisnya sejak dia membenamkannya ke dalam mantra lubang hitam. Mendengkur muncul kembali di belakang sosoknya. Blood Companion tidak bisa menghentikan para matriark karena mereka tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang jauh lebih besar dari biasanya, tapi tidak mengalami kerusakan apapun dalam prosesnya. Para matriark bergerak lagi. Mereka tidak berani tetap pada posisi yang sama karena takut harus menghadapi salah satu serangan Nuh yang mengancam. Tangan kiri Tuhan turun dari serigalanya dan meluncurkannya ke arah Nuh sementara dia menciptakan serangkaian angin kencang yang mulai bertiup di sekelilingnya.
Penatua Agung Diana melemparkan serangkaian bola bergerak yang mengelilingi Nuh dan bekerja sama dengan angin kencang untuk menciptakan aura khusus di sekelilingnya. Nuh merasakan struktur langit menjadi rapuh karena pengaruh mantra itu. Mereka ingin menekanku dengan menggunakan kekosongan, pikir Noah. Dia pasti mengenali taktik yang mengalahkan Raja Elbas untuk pertama kalinya. Mantra para matriark membuat langit terlalu lemah untuk kekuatan fisiknya. Apapun yang melampaui standar manusia akan mengubah seluruh wilayah menjadi retakan besar. Noah melambaikan tangannya, dan garis hitam muncul di depannya. Sebuah portal terbuka, tetapi struktur langit runtuh, dan retakan yang muncul setelahnya menelan mantra Wap. Para matriark tidak menghentikan serangan mereka. Penatua Agung Diana mengikuti serangannya dengan meluncurkan bola bergerak lainnya yang mengelilingi seluruh area lemah. Tangan kiri Tuhan mengayunkan kipasnya untuk menciptakan angin kencang yang mengelilingi area lemah dan menciptakan penghalang yang mencegah orang lain untuk melintasinya. Para matriark ingin menjebak Nuh sebelum melancarkan serangan terakhir mereka. Dia tidak akan bisa melarikan diri pada saat itu. Noah menutup tinjunya, dan gerakan sederhana itu membuka banyak celah kecil di sekitar tangannya. Langit terlalu rapuh, tapi dia dengan cepat menemukan cara untuk melarikan diri dari situasi itu. Kakinya ditekuk saat Noah berjongkok di area tersebut. Retakan lain muncul di sekitarnya karena gerakan itu, tetapi Nuh hanya memperhatikan area dengan bola yang lebih sedikit bergerak. Para matriark mencoba meluncurkan lebih banyak mantra, tetapi Nuh menyerang dan membuat seluruh area hancur saat dia mencoba memasuki dimensinya untuk mengatasi rintangan di jalannya. Seluruh area tersebut menjadi retakan besar yang terhubung dengan kehampaan yang memberikan tarikan gravitasi yang kuat pada Nuh. Kekuatan isapnya begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa mengumpulkan kegelapan di bawah kakinya untuk berlari lagi. Sementara itu, para matriark telah meluncurkan lebih banyak mantra. 3 sambaran petir raksasa berbentuk anak panah dan angin kencang yang lebat melampaui tepi area tersebut dan menyatu menuju Nuh. Kekosongan itu menjengkelkan, tapi serangan yang masuk memperburuk situasinya. Noah menggunakan sebagian materi gelap di dalam Snorre untuk membuat platform di bawahnya dan berlari menjauh. Sedangkan untuk mantra musuh, dia membiarkan salinannya menghadapinya. Noah menghilang setelah mantranya meledak. Kepulan asap abu-abu muncul di tempatnya, namun kehampaan menyerapnya dalam sekejap. Para matriark tidak bisa melihat Nuh dimanapun. Mereka tidak mengira dia telah jatuh ke dalam kehampaan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana dia bisa menyembunyikan kehadirannya dengan baik. Keduanya mencoba untuk berkumpul lagi, tetapi Nuh muncul kembali di belakang tangan kiri Tuhan dan menebas di tempat yang sama yang dirusak oleh malam. Kulit kedua yang terbuat dari udara padat muncul di atas sosoknya dan memblokir serangan itu, tapi retakan yang terbuka menyedot sebagian besar energi itu. Noah meninju menggunakan tangannya yang bebas pada saat itu, tapi dia tidak melihat rasa takut di mata tangan kiri Tuhan. Dia merasa percaya diri dengan situasi itu, yang berarti dia masih menyembunyikan sesuatu. Luka panjang muncul di wajah tangan kiri Tuhan saat Nuh mulai mundur. Knight mengambil alih mata kanan pembangkit tenaga listrik itu dengan serangannya. Tangan kiri Tuhan memecahkan jimat pada saat itu, dan serangkaian tornado liar terbentuk di sekitar sosoknya dan mulai terbang ke segala arah. Tornado tersebut juga tampak berbeda. Warnanya tidak abu-abu seperti biasanya. Warnanya mendekati hitam pekat yang mengeluarkan aura berbahaya. Itu bukan angin rata-rata, auranya menakutkan, tapi dia bisa merasakan bahaya yang datang dari dalamnya. Noah terus mundur, tetapi serangkaian petir menghalangi jalannya dengan menciptakan jaring rapat yang melepaskan serangan. Dia akhirnya dikepung lagi, tapi dia tidak keberatan dengan situasi itu. Tangan kiri Tuhan sedikit menderita, sementara Penatua Agung Diana merasakan harga dirinya sebagai pembangkit tenaga listrik merosot setiap kali Nuh selamat dari salah satu serangan itu. Sebaliknya, Nuh belum mengalami kerusakan apapun. Ia bahkan dalam kondisi sempurna karena tidak menggunakan ambisinya sama sekali. Nuh tidak mengendalikan medan perang, tapi dia masih unggul. Para matriark berusaha untuk menghabisinya dengan beberapa gerakan besar, tapi dia lebih memilih untuk melukainya secara perlahan dan aman. Mendengkur menyerbu ke arah angin hitam sementara Noah berlari ke atas. Dia tidak punya alasan untuk menghadapi mantra Great Elder Diana, jadi dia menghindarinya untuk menghilang dari medan perang lagi. Angin hitam menghancurkan mendengkur dan bahkan menghancurkan materi gelap yang membentuk tubuhnya. Blood Companion tidak dapat berbuat apapun terhadap mereka, itulah sebabnya Nuh memutuskan untuk memperbaikinya setelah menyelesaikan tugas lainnya. Nuh muncul kembali di belakang tangan kiri Tuhan sementara angin hitam menerjang tubuhnya. Pedang iblisnya menerjang tenggorokannya, dan Knight bertujuan untuk memotong tubuhnya. Ujung bilahnya menembus kulitnya sebelum dia meledak menjadi gelombang angin kencang yang terbentuk kembali di dekat Penatua Agung Diana. Jejak darah masih mengalir dari tenggorokannya, tapi dia tidak repot-repot membersihkannya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1243 Pengorbanan. Para ibu pemimpin tidak mengharapkan apapun dari Nuh.
Dia telah mengklaim gelar petarung heroik terkuat karena suatu alasan, dan gaya pertarungannya memperjelas bahwa tidak ada seorang pun di levelnya yang bisa menandinginya. Tidak masalah jika para matriark telah bersiap untuk pertempuran itu. Nuh memiliki berbagai kemampuan, dan pembangkit tenaga listrik tidak dapat melawan semuanya. Beberapa tekniknya bahkan tidak memiliki tindakan penanggulangan yang sebenarnya. Tidak ada batasan waktu dalam situasi itu. Kekuatan yang dia miliki dalam pertarungan bukan berasal dari ambisinya, sehingga dia bisa melawan para matriark tanpa harus menghancurkan nyawanya. Dia bisa mengandalkan keterampilan bertarungnya yang unggul untuk menguras tenaga mereka. Hal itu pada akhirnya akan mengungkap beberapa kelemahan dalam gaya bertarung mereka, dan dia tidak akan ragu untuk mengeksploitasinya. Tangan kiri Tuhan dan Pendeta Agung Diana memahami bahwa mereka tidak dapat mengalahkan Nuh dengan metode normal. Dia bisa mengatasi semua rencana mereka dan bahkan merugikan mereka pada saat yang bersamaan. Penatua Agung Diana melirik temannya. Beberapa luka muncul di tubuh tangan kiri Tuhan, dan dia kehilangan mata ancaman pada serangan terakhir. Setiap serangan Noah bisa berakibat fatal. Mereka berdua bahkan tidak akan bertahan lama jika mereka tidak mempelajari semua kemampuannya. Dua lapis baju besi masih melindungi Nuh. Sebaliknya, para matriark sudah menunjukkan trik mereka. Rangkap mereka juga gagal, sehingga hanya menyisakan luka-luka. Langit perlahan-lahan berubah ketika Nuh dan para ibu pemimpin saling belajar. Tak satu pun dari mereka tampak siap untuk mengambil langkah pertama, tetapi Nuh segera memutuskan bahwa dia sudah cukup menunggu. Lautan rune berbentuk pedang yang keluar dari sosoknya dan sekelilingnya. Mendengkur terbentuk kembali dan melebarkan sayapnya, dan mantra lubang hitam melayang ke arahnya. Salinan armor jahatnya juga terbentuk di antara lautan pedang. Mereka membenamkan diri dalam mantra lubang hitam segera setelah mereka muncul di tempat terbuka, dan 5 raksasa keluar dari bola gelap setelah pemberdayaan berakhir. Kekuatan teknik Nuh mampu memutarbalikkan struktur langit dan membelokkan sinar matahari. Daerah itu tidak lebih dari sekedar petak hitam yang mampu mengubah tatanan dunia. Seolah-olah kemampuan Nuh adalah kanker yang menyebar ke seluruh dunia langit dan bumi dan mencemari keberadaannya. Dunianya yang gelap dan awan korosif seringkali menyembunyikan persenjataannya, namun para matriark dapat menyaksikannya dalam kekuatan spektakulernya dalam situasi itu. Noah mengangkat tangannya yang bebas pada saat itu. Dia menunjuk tangan kiri Tuhan dengan 2 jari dan fokus pada ketajaman yang dibawa oleh keberadaannya. Tangan kiri Tuhan pada awalnya tidak merasakan apapun, namun sensasi berbahaya segera muncul di benaknya. Dia merasa ada sesuatu yang akan terjadi, tetapi dia tidak dapat memahami sifat ancaman itu. Mata Penatua Agung Diana tiba-tiba melebar saat dia mengamati pemandangan itu. Tangannya tertembak di depan temannya dan sambaran petir meledak di area tersebut. Pemimpin kekaisaran hendak menanyainya, tapi dia segera menyadari bahwa jejak ketajaman Nuh muncul dari teknik rekannya. Penatua Agung Diana telah mencegah perapalan mantra, dan rasa dingin merambat di punggung tangan kiri Tuhan ketika dia melihat bahwa serangan itu ditujukan ke dahinya. Dia tidak bisa menurunkan kewaspadaannya sedetik pun terhadap Noah. Dia tidak bisa membiarkan dirinya menunjukkan kelemahan apapun terhadap lawannya. Ketika keduanya melirik ke arah Noah lagi, mereka menyadari bahwa dia telah menghilang dari pusat kemampuannya. Mereka juga tidak bisa merasakan kehadirannya lagi, tapi mereka tidak bisa fokus pada hal itu karena teknik di kejauhan mulai terbang ke arah mereka. 5 raksasa itu bergerak, dikelilingi oleh deretan pedang yang rapat. Mendengkur juga terbang bersama mereka dan menggunakan materi gelap di sekitar salinan jahat itu agar tetap utuh meskipun telah kehilangan hubungannya dengan Nuh. Tangan kiri dewa mengayunkan kipasnya untuk menciptakan serangkaian angin kencang yang menyerupai makhluk mirip ular saat mereka terbang melintasi langit untuk mencapai serangan Nuh. Penatua Agung Diana menggunakan lensa hitamnya untuk menghasilkan rentetan sambaran petir tebal yang memenuhi langit dengan sinar oranye. Para matriark bersiap menghadapi ledakan keras dan gelombang kejut yang hebat, namun kesadaran mereka tiba-tiba merasakan kehadiran di dekatnya, dan dunia di sekitar mereka menjadi gelap. Para pembangkit tenaga listrik mulai mundur segera setelah mereka memahami sifat kegelapan yang mengelilingi mereka. Materi gelap Nuh mudah dikenali, sehingga mereka tahu apa yang akan terjadi. Dunia gelap menekan mantra para matriark, dan serangan Nuh menghancurkan mereka setelah memasuki wilayah kekuasaannya. Materi gelap bahkan meningkatkan kekuatannya seiring dengan peningkatan efeknya. Mendengkur menjadi lebih besar. Rune berbentuk pedang berakselerasi saat berubah menjadi asap. Cakar salinan raksasa itu tumbuh ketika materi gelap mengalir di dalamnya. Kilatan cahaya oranye dan abu-abu menyinari punggung para matriark dan memaksa mereka menghentikan kemunduran mereka. Malam telah menyerang mereka, tapi mantra pertahanan mereka telah memblokirnya. Rangkaian serangan semakin dekat dan dunia gelap menindas hukum asing apapun di wilayah tersebut. Para matriark merasa terpojok, dan mereka hanya bisa mengeluarkan gulungan tulisan mereka lagi untuk mengandalkan kelemahan domain tersebut. Semua garis pada gulungan mereka menyala tepat sebelum serangan Nuh menghantam keduanya.
Daerah tersebut menjadi kacau balau akibat ledakan, tornado, dan badai petir, namun Noah tetap berada di dekatnya, siap merenggut nyawa siapapun yang berhasil selamat dari bentrokan itu. Bahkan jika dia berada di dunia gelap, Noah tidak mengerti apa yang terjadi di area tumbukan. Bentrokan di antara banyak kemampuan membuat zona itu kacau, dan materi gelap sering kali hancur saat gelombang kejut keluar darinya. Noah menunggu beberapa detik sebelum dia mengisi pedang iblisnya dengan materi gelap. Bilahnya tumbuh hingga tingginya lebih dari 400 meter, dan dia menebas area yang masih sering terjadi bentrokan. Bilah besar itu turun, dan dunia gelap menyesuaikan dengan ketajaman yang dibawanya untuk meningkatkan kemampuannya. Pukulan itu mengandung begitu banyak kekuatan bahkan materi gelap pun terbuka untuk membiarkannya lewat. Sebelum tebasan menyapu area tersebut, angin hitam muncul di dalam dunia gelap dan meluas hingga menciptakan tornado besar. Serangkaian sambaran petir juga melesat keluar dari mantranya, dan percikan api mulai mengalir melalui angin kencang yang mengamuk itu. Tornado itu berbenturan dengan pedang raksasa itu. Pedang iblis menembus mantranya sambil kehilangan sebagian kekuatannya, tapi sambaran petir yang keluar dari tornado mencegah senjata Nuh untuk merusaknya lebih jauh. Kilatan petir itu mendarat di kelemahan struktural pedang raksasa itu dan menyebarkan sebagian besar materi gelap yang telah dikumpulkan oleh pedang iblis. Senjata besar itu segera menjadi kekacauan yang tidak stabil sehingga tornado bisa menyapunya dengan mudah. Tornado tidak berhenti meluas. Dunia gelap hancur karena mantra itu dan sambaran petir yang dilepaskannya. Materi gelap juga hancur ketika menyentuh percikan api yang mengalir melalui angin. Teknik Nuh hampir kalah melawan mantra itu, tapi dia tidak akan membiarkan para matriark kembali unggul dalam pertempuran. Dia menerobos badai dan menggunakan teknik gerakannya untuk menembus tornado. Percikan api mendarat di tubuhnya dan menghancurkan jubahnya saat retakan terbuka di kulitnya. Noah akhirnya memilih untuk menderita beberapa kerusakan dalam pertempuran itu, tapi itu hanya sebagian dari gaya bertarungnya yang biasa. Dia sering memutuskan untuk mengorbankan sesuatu untuk membuat lawannya berada dalam situasi yang lebih buruk. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1244 Kerusakan. Angin gelap merobek armor yang terbuat dari bahan gelap, namun mereka kehilangan kekuatannya setelah menyelesaikan prestasi itu. Sebuah lubang besar muncul di tornado hitam, tapi percikan api yang melewatinya segera memenuhi tempat itu. Nuh hanya memiliki bentuk iblis pada saat itu. Percikan api menghasilkan sambaran petir yang menghancurkan armor jahatnya dan mendarat di kulitnya. Namun, kerusakan yang mereka timbulkan bahkan tidak layak untuk dipertimbangkan oleh orang seperti Noah. Kulitnya pecah-pecah dan banyak luka muncul di tubuhnya. Namun, ketahanannya melampaui binatang ajaib dan bibrida. Cedera itu bahkan tidak berhasil memperlambatnya. Nuh melewati rentetan mantra itu dan masuk ke dalam tornado yang cacat itu. Ketenangan memenuhi area tersebut, namun dua sosok segera muncul dalam tampilan. Tangan kiri Tuhan dan Penatua Agung Diana sama-sama terluka. Rangkaian serangan terakhir telah menghancurkan pertahanan mereka dan mengancam akan membunuh mereka pada saat itu juga. Aktivasi lengkap dari gulungan tulisan mereka telah menyelamatkan mereka dari kematian. Tornado dan percikan api yang tak terhitung banyaknya yang memenuhi permukaannya adalah mantra terbaik yang bisa dihasilkan oleh benda-benda itu. Tangan kiri Tuhan telah mengalami beberapa luka ringan pada serangan sebelumnya, namun bentrokan terakhir membuatnya cacat. Lengan kirinya telah hilang, dan sebagian tubuhnya menjadi berantakan dan berdarah. Lukanya bahkan menjalar hingga ke kakinya. Seluruh sisi kirinya hampir hancur, dan hanya energi mentalnya yang menyatukannya. Penatua Agung Diana sedikit lebih baik keadaannya, tetapi dia juga menderita kerugian yang sama. Tangan betapa kehilangan beberapa jari, dan bercak kulit yang rusak memenuhi kakinya. Beberapa luka juga muncul di badan dan wajahnya. Namun, itu masih merupakan cedera ringan bagi seorang ahli di level itu. Para matriark harus menanggung serangan yang berada pada level yang sama dengan yang dilancarkan oleh mereka. Perbedaan cederanya berasal dari pemeliharaan bawaan tubuh mereka. Ketangguhan kulit Nuh bisa menandingi kekuatan beberapa mantra perlindungan, sementara tubuh para matriark berada jauh di bawah level binatang ajaib. Duo ini tidak bisa menguguli dia dalam hal ketahanan, bahkan jika mereka 2 lawan 1. Noah berlari menuju para matriark, tapi mereka berdua menjentikkan jari saat melihatnya. Individualitas mereka juga meningkat ketika mereka mempersiapkan serangan baru. Penindasan dunia gelap tidak dapat mencapai area kosong di tengah tornado. Tornado dan percikan apinya runtuh. Mereka mulai memenuhi area itu dengan potongan-potongan serangan yang terbang beberapa saat sebelum berkumpul menuju Nuh. Sementara itu, Penatua Agung Diana dan tangan kiri Tuhan mengeluarkan teknik yang membawa individualitas mereka yang kuat. Tangan kiri Tuhan adalah sebuah bencana. Anginnya ada untuk menghancurkan dan terbang tanpa batas melintasi daratan dan langit. Angin kencang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari sosoknya dan mulai berputar di sekelilingnya seolah-olah mereka adalah makhluk raksasa seperti ular. Mereka bahkan bergiliran menciptakan serangkaian serangan yang menyatu ke arah Nuh.
Penatua Agung Diana memiliki kendali sempurna atas elemen liarnya. Percikan api menumpuk di sekelilingnya dan melahirkan anak panah kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing membawa kekuatan sambaran petirnya. Mantra-mantra itu bergabung dengan runtuhnya mantra-mantra sebelumnya dalam penerbangan mereka menuju Nuh. Dia merasakan ancaman dari segala arah, tapi dia punya niat untuk terus bergerak maju. Materi gelap keluar dari dadanya saat dia menyebarkan dunia gelap lagi. Mantra yang membawa individualitas para matriark kehilangan kekuatan karena energi yang lebih tinggi menghapus hukum tersebut dari wilayah kekuasaan Nuh. Nuh dapat menerobosnya tanpa mengkhawatirkan keselamatannya setelah dunia gelap menekan mantra itu. Dia melambaikan tangannya untuk meluncurkan tebasan yang merobek angin kencang, dan tubuhnya menghancurkan anak panah ketika mereka menabraknya. Anak panah tersebut hanya berhasil meninggalkan titik-titik kecil di kulitnya. Itu bahkan tidak pantas disebut cedera menurut standarnya, tapi dia bisa memahami betapa berbahayanya menghadapi serangan itu tanpa dunia gelap. Tangan kiri Tuhan dan Penatua Agung Diana dapat melukainya jika dia mengabaikan serangan mereka. Para matriark layak mendapatkan rasa hormatnya bahkan jika mereka mengandalkan keunggulan jumlah mereka untuk menangani tekniknya. Nuh dengan cepat melewati mantra dan tiba di depan para ibu pemimpin. Pedangnya menembus jalinan langit saat menebas ke arah mereka. Kedua matriark mengaktifkan jimat untuk menghadapi serangan itu. Angin hitam mengamuk dari telapak tangan kiri Tuhan, dan makhluk mirip burung raksasa yang terbuat dari sambaran petir keluar dari sosok Penatua Agung Diana. Sebagian dari mantra itu jatuh ke dalam celah yang diciptakan oleh tebasan Nuh, tetapi sisanya menyapu Nuh dan mendorongnya menjauh. Namun, dia berhasil melambaikan tangannya dan pedang iblisnya lagi sebelum kembali ke dalam area tersebut dengan percikan api dan angin. Tangan Noah melepaskan 5 tebasan biasa yang mendarat di tangan kiri Tuhan. Dia tidak memiliki perlindungan apapun dalam situasi itu, jadi serangan itu memotong sisa lengannya dan menciptakan 5 tanda panjang di tubuhnya. Luka-luka itu bahkan cukup dalam. Nyawa tangan kiri Tuhan mungkin berada dalam bahaya jika bukan karena rangkaian mantra yang menghempaskan Nuh. Pedang iblis mengeluarkan garis hitam tebal yang membengkokkan udara di sekitarnya. Penatua Agung Diana juga tidak berdaya, dan serangan itu memotong tubuh bagian bawahnya, mengubahnya menjadi tidak lebih dari tubuh yang melayang. Noah juga mengalami luka-luka. Angin memporak-porandakan tubuhnya dan berputar saat mencoba menembus kulitnya. Para matriark telah menyerah untuk menimbulkan luka baru dan fokus untuk memperbesar luka yang diderita selama pertukaran sebelumnya. Dada Nuh adalah sasaran favorit mereka karena penuh lubang kecil akibat anak panah Penatua Agung Diana. Angin hitam menerpa Nuh, dan makhluk mirip burung itu menelannya sebelum menjebaknya di dalam tubuhnya. Sambaran petir menembus sosoknya dan mendarat di atasnya sambil mencoba menghentikan momentumnya dan melarikan diri dari situasi itu. Mantra itu perlahan berhasil membuat luka besar di tubuhnya, tapi materi gelap segera keluar darinya untuk melindunginya dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Itu juga mulai menyembuhkan luka-luka itu. Angin dan petir tampak tidak bisa dihancurkan bahkan ketika dia mengandalkan kekuatan fisiknya, tapi dia segera menempatkan pedang iblis di dahinya dan fokus pada individualitasnya. Ketajamannya melonjak, luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh burung itu dan membuatnya hancur menjadi hujan bunga api yang berkobar. Hal yang sama berlaku untuk angin kencang yang masih mencoba menerpanya. Mereka menjadi tak lebih dari pecahan udara setelah tebasannya selesai menghancurkannya. Ketajaman Noah tidak hanya mempengaruhi mantra di sekitarnya. Kesadarannya bahkan mencapai para matriark yang melihat serangkaian luka muncul di tubuh mereka yang cacat entah dari mana. Tangan kiri Tuhan terbatuk darah saat mantra pertahanannya mencoba menghentikan teknik itu. Dia tidak bisa menghentikan luka Noah sama sekali, dan luka itu terus merusak tubuhnya tidak peduli seberapa terlukanya dia. Penatua Agung Diana telah kehilangan banyak hal, dan pemotongan itu tidak membantu. Namun, individualitasnya bisa menghadapi serangan itu dengan lebih mudah. Dia akan langsung membakar bagian tepi lukanya begitu muncul. Kelahiran Pedang Iblis bab 1245 Rune Merah. Kemenangan sudah dekat bagi Nuh. Tangan kiri Tuhan dan Penatua Agung Diana menderita luka parah. Sebaliknya, dia masih berada di puncaknya dalam hal kecakapan pertarungannya. Lapisan luar tubuhnya juga berantakan, tapi dia adalah eksistensi yang melampaui alam bibrida. Kerusakan itu tidak mempengaruhi pergerakan atau kemampuan. Itu hanya menyakitkan. Luka terus terbuka di tubuh para matriark. Tumpah kemana-mana di area tersebut, dan Noah segera mencapai target berikutnya setelah dia berhasil berhenti. Dantian Great Elder Diana pada dasarnya berada di tempat terbuka sejak pedang iblis telah memotong bagian bawah tubuh dalam bentrokan terakhir. Noah dapat menyerangnya dan memutuskan untuk menderita beberapa luka lagi untuk mengambil organ itu. Pertarungan akan berakhir setelah ketua dewan kalah Dantiannya. Tangan kiri Tuhan sendiri bahkan tidak bisa mendekati tingkat kekuatan Nuh. Dia berhasil bertahan begitu lama hanya karena keunggulan jumlah. Potongan-potongan tornado hitam dan percikan api masih menyatu ke arah Noah,
tapi dia mengaktifkan kembali bentuk iblis dan menutupi armor jahatnya dengan lapisan material gelap untuk menangkisnya. Kedua armornya sudah cukup untuk menangkis kedua mantra itu ketika sudah selesai. Mereka bahkan tidak bergeming sekarang karena kemampuannya telah hancur berkeping-keping. Tidak ada kakinya yang tergeletak saat dia bersiap untuk berlari, tetapi para ibu pemimpin bertindak di hadapannya. Kesadaran mereka meluas, dan lingkungan bergejolak saat mereka memanggil individualitas mereka untuk mengumpulkan sisa-sisa mantra mereka. Jejak energi berkumpul di langit. Nafas elemen petir dan angin menyatu menuju matriark dalam bentuk percikan api dan angin kencang. Seolah-olah mereka sedang mempersiapkan serangan terakhir, tapi Noah masih menunggu malam di persiapan. Tidak akan ada mantra terakhir jika para matriark mati sebelum mengucapkannya. Sementara luka masih memenuhi tubuh para ibu pemimpin, Nuh meluncurkan misi tebasan ke arah mereka. Dia tidak hanya menggunakan pedang iblis untuk menghasilkan serangan itu. Bahkan tangan dan pikiran yang bebas membantu menciptakan serangkaian pukulan yang kuat. Malam juga menyerang. Itu bisa menyerang pemimpin melalui dunia gelap dan meningkatkan kekuatan ofensif Nuh dengan memotong satu jalan keluar. Para pembangkit tenaga listrik tidak kehilangan gulungan tulisan mereka. Tangan kiri Tuhan telah kehilangan kedua tangannya, tapi dia telah merebut cincin luar angkasanya dengan gelombang mentalnya sebelum jatuh ke permukaan. Gulungan itu muncul di depan mereka dan menyala sepenuhnya. Tornado hitam muncul kembali, dan percikan oranye muncul di permukaannya. Tebasan yang diluncurkan oleh Noah mengenai mantra itu, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawannya. Mereka bahkan mendorong kembali dunia gelap karena mereka tidak menjalankan hukum pemimpin. Malam juga harus mundur. Itu bisa menembus mantra kuat itu, tapi itu akan tetap terbuka setelahnya. Menyelesaikan serangan tidak akan mengorbankan nyawanya, tapi itu adalah langkah yang berisiko, apalagi sekarang para matriark mengumpulkan semua nafas yang membawa aura mereka. Noah melangkah mundur saat melihat tontonan itu. Tornado hitam meluas dan meniupkan lebih banyak materi gelapnya, dan para matriark memperoleh waktu yang berharga untuk menciptakan mantra yang kuat. Berlari di dalam mantra lagi tidak bisa dilakukan lagi karena berbahayanya kemampuan yang disiapkan di sana. Noah tidak ingin terus terjebak dalam angin puting beliung dengan serangan yang tidak bisa dihindari. Ketajamannya masih mempengaruhi para matriark, jadi Noah tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum keduanya menyerah bertarung atau mati. Tidak ada perlawanan nyata terhadap pemotongannya yang tak ada habisnya. Seorang tokoh besar perlu menekan individualitasnya untuk mengakhiri teknik itu. Nuh mengingat kembali dunia gelap sambil terus mundur. Dia akhirnya berhenti melarikan diri, dan dia mengarahkan dua jarinya ke arah jejak samar kedua pembangkit tenaga listrik itu. Ketajamannya melonjak lagi saat kesadarannya meluas. Noah fokus untuk membangun koneksi dengan sisi lain tornado untuk meluncurkan mantra sinar gelap yang ditingkatkan yang tidak pernah dia gunakan karena gaya bertarungnya yang hingar-bingar. Namun, suatu peristiwa tiba-tiba menyita perhatiannya dan membuatnya mengesampingkan gagasan untuk melancarkan serangan itu sekarang. Aura ilahi menyebar ke seluruh dunia, tapi itu tidak datang dari makhluk di negeri abadi. Sesosok manusia terbang di langit, dan setiap pembangkit tenaga listrik di dunia tahu siapa dia. Sandal muncul di dunia setelah bertahun-tahun diam. Kembalinya dia melahirkan gelombang sorakan dari para kultivator yang lebih lemah dan petinggi lainnya. Bahkan para matriark menghentikan serangan mereka untuk mengamatinya. Tentu saja, tak satu pun dari mereka menurunkan kewaspadaan dalam situasi itu. Noah bisa saja memutuskan untuk menyerang bahkan jika Sandal menghormati kesepakatannya. Lagi pula, mereka tidak mengira dewa akan ikut campur dalam urusan yang berkaitan dengan para penggarap heroik. Sandal terbang perlahan menuju celah itu. Dia tetap berada pada ketinggian yang sama dengan bukaan untuk mencegah para dewa di tanah abadi memperhatikannya. Begitu dia mencapai celah itu, Sandal mengeluarkan salah satu benda suci dari inventarisnya dan mengarahkannya ke lapisan es perak yang mencegah lubang itu menutup. Waktu tampaknya melambat di seluruh dunia. Sandal bergerak dengan normal, tapi Noah dan yang lainnya merasa mereka tidak bisa mengendalikan tubuh mereka dengan baik setelah dewa mengeluarkan auranya. Tekanan yang menyebar di dunia sangatlah besar. Beban sebesar itu tidak mengganggu Nuh, tetapi banyak kultivator yang lebih lemah tidak dapat menahan aura makhluk ilahi. Mereka harus mundur ke dimensi terpisah atau berhenti melihat benda-benda tertulis yang menyampaikan gambaran peristiwa itu. Benda yang diambil Sandal adalah tanda merah yang bersinar seperti kristal bertulis. Cahayanya yang berkelap-kelip mempengaruhi es perak setiap kali menyinarinya. Es perlahan mencair di bawah pengaruh rune Sandal, dan langit mulai terbentuk kembali segera setelah sebagian tepi retakan menjadi bebas kembali. Sandal telah mempelajari situasinya secara menyeluruh. Ular abadi dan para dewa berada terlalu jauh untuk menyadari sesuatu. Mereka hanya akan melihat celah itu tertutup ketika sudah terlambat untuk melakukan apapun. Itulah tujuan Sandal. Dia harus menghindari kemarahan para dewa sampai celah itu tertutup. Perhitungannya memberitahu dia bahwa kesuksesan bisa dicapai tanpa konsekuensi negatif apapun, tetapi masalah itu rumit jika menyangkut makhluk di tingkat dewa.
Es terus mencair di bawah pengaruh tanda merah. Individualitas sandal mempercepat proses itu sekaligus memperlambat dunia. Retakan tersebut akhirnya mencapai kondisi kritis karena sebagian besar es di sekitar tepinya telah hilang. Sandal hanya membutuhkan beberapa menit lagi untuk menyelesaikan prosedurnya. Para dewa menyadari apa yang terjadi pada retakan itu pada saat itu. Menutup jalan itu akan memaksa mereka untuk menyerah pada telur itu selamanya, dan itu juga akan membuat mereka kehilangan semua spesimen lemah yang dikerahkan dalam misi itu. Sandal terus menghilangkan potongan es terakhir agar langit pulih. Prosesnya hampir selesai, tetapi para dewa tidak akan menderita kerugian itu tanpa berperang. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1246 Gelombang Ketiga. Raungan marah membengkak dari celah penutup. Mereka menyebar ke seluruh dataran rendah dan menarik perhatian semua ular abadi peringkat 6 yang mencari telur tersebut. Tidak bisa mendengarkan. Dia bisa memahami betapa banyak dewa yang menyampaikan kemarahan mereka dari negeri abadi, dan jumlah itu membuatnya tidak bisa berkata-kata. 9. Noah menyimpulkan dalam pemikirannya saat jeritan nyaring terus menggema di langit. Satu kelompok binatang ajaib di tanah abadi memiliki 9 makhluk dewa, dan Nuh bahkan tidak yakin bahwa mereka semua adalah aset dewa dalam kelompok makhluk itu. Jumlah kekuatan yang terkandung di tanah abadi melebihi ekspektasinya. Dia selalu tahu bahwa ada banyak entitas ilahi di sana, tetapi penilaiannya yang murah hati pun salah. Noah akan sendirian setelah dia naik, dan dia tidak berencana menerima tawaran sandal. Dia tidak menginginkan panduan, dan dia tidak tertarik untuk bergabung dengan organisasi manapun sebelum mempelajari lebih lanjut tentang lingkungan di negeri abadi. Namun, dia tidak tahu apakah kekuatan itu akan cukup untuk membuatnya bertahan hidup di sana. Nuh mempercayai insting dan kecakapan pertarungannya, tetapi tugas tersebut tampaknya jauh lebih berat dari perkiraannya. Aku harus menjadi lebih kuat, pikir Noah saat raungan marah memenuhi telinga. Bertahan hidup saja tidak cukup. Menjadi kuat di antara para kuatir heroik tidaklah cukup. Aku harus menjadi monster bahkan di antara para dewa. Ambisinya merembes keluar dari sosoknya dan memenuhi kesadarannya saat dia membuka celah itu. Dia tidak ingin berperilaku seperti binatang yang ketakutan setelah kenaikan, tapi dia membutuhkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang dia perkirakan untuk itu. Lubang hitam di dadanya mulai berputar lebih cepat seiring ambisinya mendorong kekuatan pusat keempatnya hingga batasnya. Teknik deduksi ilahi bahkan diaktifkan dengan sendirinya. Gagasan yang tak terhitung jumlahnya tentang bagaimana menjadi lebih kuat muncul di pikiran. Kebanyakan dari mereka tidak realistis dan tidak mungkin untuk dilakukan dalam masalah saat ini, tetapi ada sesuatu yang bisa dia selesaikan sebelum kenaikannya. Pesawat yang lebih rendah memiliki batasnya, tetapi Nuh berencana untuk merentangkannya sejauh yang dia bisa sebelum naik. Mungkin mustahil dia menjadi monster ketika dia mencapai negeri abadi, tapi dia ingin menjadi selengkap mungkin pada saat itu. Ular abadi peringkat 6 yang tersebar di seluruh dunia mengangkat kepala mereka dan mulai mengaum ke arah pemimpin mereka. Yang terakhir menjawab dengan teriakan yang membawa perintah sederhana, dan semua makhluk di alam bawah berangkat ke celah ketika mereka mendengarnya. 49 binatang ajaib peringkat 6 mulai meluncur menuju sandal pada platform yang terbuat dari es. Para pemimpin telah meminta mereka untuk menjaga hubungan antar pesawat tetap terbuka, dan mereka tidak ragu-ragu untuk menyerang Dewa Kekaisaran. Cairan perak keluar dari mulut mereka dan menciptakan jejak panjang yang terbuat dari es saat mereka berkumpul menuju celah tersebut. Seolah-olah serangkaian pilar es tipis mulai tumbuh dari permukaan. Para pemimpin tidak tinggal diam setelah memberikan perintah itu. Cakar hijau besar melewati celah itu lagi, tapi hanya ujungnya yang berhasil mencapai dunia bawah. Langit telah menyembuhkan sebagian besar celah itu. Dunia bahkan tidak bergetar ketika bagian tubuh dewa itu melintasi tepinya. Tampaknya mampu menampung kekuatan suci sebesar itu. Makhluk suci itu mencoba menggali cakarnya lebih dalam ke dalam retakan, tetapi percikan oranye segera menembusnya dan mulai mengganggu kestabilan strukturnya. Jeritan kesakitan juga bergema dari bagian itu, dan kekuatan suci yang menyebar ke seluruh dunia kehilangan sebagian intensitasnya selama proses tersebut. Kesengsaraan surga menyerang kawanan ular abadi lagi. Kekuatannya tampak lebih unggul dari yang sebelumnya karena berhasil menghancurkan cakar makhluk yang lebih besar. Tampaknya langit dan bumi sudah bosan dengan invasi di alam bawah. Mereka ingin menghukum ular abadi untuk selamanya. Cakar itu mulai mundur bahkan sebelum makhluk peringkat 6 mencapai sandal. Namun, cahaya perak mulai bersinar di tepi retakan saat kemampuan bawaan ular menutupi titik tersebut. Rune merah sandal melelehkan es yang terbentuk di dalam lingkaran perak itu dalam waktu singkat, tapi binatang suci itu tidak pernah berhenti memuntahkan cairan perak ke tepi retakan. Langit terus memperbaiki retakan tersebut, namun es memperlambat proses tersebut dan memaksa sandal untuk tetap tinggal. Ular yang lebih lemah mencapainya pada saat itu, dan mereka segera memuntahkan peluru yang terbuat dari cairan perak ke arah sasaran mereka. Nuh bisa melihat bagaimana ular abadi peringkat 6 tidak menunjukkan rasa takut.
Binatang ajaib biasanya akan ketakutan terhadap lawan yang jauh lebih kuat dari mereka meskipun mereka mendapat perintah yang tepat. Namun, makhluk-makhluk itu tampak cukup percaya diri selama penyerangan mereka. Apakah mereka terbiasa melawan makhluk dewa? Noah bertanya-tanya saat melihat tingkah aneh itu. Binatang ajaib bisa mengabaikan beberapa naluri mereka ketika pemimpin yang kuat memerintah mereka, tapi mereka tidak bisa menekan apa yang mereka rasakan pada saat-saat itu. Kurangnya rasa takut di mata ular memberitahu Nuh lebih banyak lagi tentang negeri abadi. Itu adalah pertama kalinya dia melihat binatang ajaib begitu percaya diri dalam pertempuran yang tidak bisa mereka menangkan. Sandal bahkan tidak repot-repot melirik serangan yang datang. Tangannya yang bebas terangkat ke langit, dan cahaya biru mulai bersinar di telapak tangannya. Satu kata juga keluar dari mulutnya saat lingkaran cahaya menutupi seluruh area. Berhenti, kata Sandal, dan segala sesuatu yang diterangi cahayanya tiba-tiba berhenti bergerak. Peluru perak yang terbang ke arahnya berhenti di udara. Udara berhenti bergerak, dan angin kencang tidak lagi bertiup melintasi langit. Bahkan para ular tetap tidak bisa bergerak setelah perkataan Sandal, dan jejak kepanikan muncul di ekspresi mereka. Sandal menjaga lingkaran cahaya biru tetap aktif sambil terus mengeluarkan es. Rune itu melelehkan bala bantuan perak hanya untuk melihat tepi retakan membeku lagi. Namun, celah tersebut terus menutup meskipun para pemimpin melakukan yang terbaik untuk menghalangi Sandal. Proses penyembuhannya juga menjadi lebih cepat. Tampaknya dunia tidak menginginkan jalur itu ada lagi. Ular abadi di negeri abadi tidak tahu harus berbuat apa. Sandal tidak memberi mereka banyak waktu, dan mereka tidak bisa fokus pada celah tersebut karena kesengsaraan surga menghukum mereka. Mereka tidak lagi memiliki jalan menuju kemenangan. Tetap saja, hal itu mendorong mereka untuk melakukan yang terbaik untuk membuat dunia bawah menyesali keputusannya. Serangkaian tangisan lainnya bergema di dunia, tetapi tidak ada yang bergerak ketika suara gemuruh menyebar ke seluruh bidang yang lebih rendah. Perintah itu bukan untuk ular lemah yang membeku dalam waktu. Itu untuk makhluk di tanah abadi. Sebelum retakan itu menutup, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh melalui celah itu dan mendarat di permukaan. Kesadaran Sandal meluas untuk menekan gelombang kejut yang mereka ciptakan, tapi dia tidak melakukan apapun untuk menghentikan proses setelah peristiwa itu. Tangisan yang berbeda menambah kebisingan yang memenuhi langit. Gelombang ketiga ular abadi terbangun, dan salah satunya membawa aura kuasi ilahi. Kelahiran pedang iblis bab 1247 dikemas. Gelombang ketiga dari ular abadi yang kuat telah turun di alam bawah, tapi Sandal berhenti mempedulikan mereka segera setelah gelombang kejutnya menghilang. Dia bahkan tidak memperhatikan makhluk kuasi peringkat 7 yang bergabung dengan bala bantuan itu. Sandal tetap fokus pada celah itu dan mengabaikan yang lainnya. Dia tidak bergerak bahkan setelah gelombang ketiga penyerbu naik ke langit untuk bergabung dalam serangan rekan mereka. Cahaya biru yang terpancar dari telapak tangan Sandal membekukan mereka tepat setelah lingkaran cahaya itu mendarat di atas mereka. Hanya ular abadi peringkat kuasi 7 yang berjuang sedikit sebelum bergabung dengan makhluk tak bergerak lainnya. Sandal berada di liga yang berbeda. Kekuatannya saja sudah cukup untuk menghentikan seluruh invasi, tapi dia tidak tertarik pada hal itu. Dia akan menutup celah tersebut karena kekacauan itu adalah kesalahannya, dan dia adalah satu-satunya keberadaan di dunia yang mampu menyelesaikan tugas itu. Selain itu, ada banyak keberadaan berharga di alam bawah yang layak mendapatkan kesempatan untuk mencapai tanah abadi. Retakan itu terus menutup sementara area di sekitarnya tetap membeku seiring berjalannya waktu. Hanya teriakan para pemimpin yang terus menggema, tetapi mereka segera berhenti berteriak ketika menyadari bahwa bawahan mereka tidak akan berhasil menghentikan Sandal. Serangkaian geraman pelan mengikuti kesadaran itu. Mata Noah terbelalak saat memahami isi diskusi itu, dan ia mulai memikirkan cara untuk membantu Sandal karena kejadian yang tiba-tiba itu. Namun, dia segera menyadari bahwa dia tidak bisa berguna dalam pertempuran itu. Pasukan binatang buas sudah cukup untuk membunuh bahkan jika dia mengandalkan semua metodenya. Sandal sendirian dalam tugas itu. Para pemimpin tiba-tiba menjawab. Tidak ada suara yang menggema di seluruh dunia. Hanya suara samar yang dihasilkan oleh mencairnya es perak yang menyebar di area tersebut. Getaran menjalar di mata Sandal ketika menenangkannya tentang bahaya yang akan terjadi. Pikirannya bukan satu-satunya yang merasakan ancaman itu. Bahkan pembangkit tenaga listrik di berbagai belahan dunia merasakan sensasi yang sama. Tidak kecuali, dia merasakan bahaya itu dengan intensitas lebih dari orang lain, dan dia tidak ragu untuk mengambil beberapa langkah menuju permukaan karena dia mengetahui rencana para ular. Keheningan berlanjut hingga suara gedebuk menggema di seluruh dunia. Langit bergetar setelah suara itu dan retakan terbuka di kainnya. Retakan baru menyebabkan kekosongan. Para pemimpin melakukan sesuatu di sisi lain, dan tindakan mereka berhasil menimbulkan dampak di tingkat yang lebih rendah. Bunyi gedebuk kedua terdengar. Lebih banyak getaran memenuhi langit, dan serangkaian retakan baru terbuka pada strukturnya.
Pembangkit tenaga listrik lainnya memahami apa yang coba dilakukan oleh para pemimpin pada saat itu. Bawahan mereka tidak bisa mengalahkan sandal, dan mereka tidak bisa memasuki dunia bawah tanpa menghancurkannya, jadi mereka hanya punya satu pilihan tersisa. Para pemimpin meninggalkan gagasan untuk mengambil telur tersebut karena mereka tidak dapat menghentikan penutupan celah tersebut, namun mereka tidak menyerah pada amarah mereka. Cara terbaik untuk melampiaskannya adalah dengan menghancurkan dunia tempat si pencuri bersembunyi. Itulah isi diskusi di antara para ular surgawi. Mereka telah meninjau secara singkat pilihan mereka untuk memutuskan bahwa lebih baik menghancurkan pesawat yang lebih rendah itu untuk selamanya. Adapun kesengsaraan surga, mereka akan menghadapinya setelahnya. Gedebuk ketiga bergema, dan retakan menuju kehampaan terbuka bahkan di dekat jalan menuju tanah abadi. Pintu hitam dan putih saling bertautan, tapi pintu yang terakhir lebih padat, sehingga menutupi pintu yang pertama, hanya menyisakan beberapa area terbuka yang menuju ke kegelapan. Keheningan kembali menyelimuti dunia, dan tidak ada lagi bunyi gedebuk yang terjadi pada saat itu. Tampaknya ular abadi surgawi telah menyerah pada rencana mereka, tetapi sebuah cakar menembus celah itu lagi dan mulai memberikan tekanan untuk mencapai dunia bawah. Cakar itu tidak berhasil masuk terlalu dalam karena upaya sandal dengan retakan tersebut. Tetapi bagian kecil dari tubuh dewa itu sudah cukup untuk menggoyahkan struktur dunia yang sekarang telah mengalami banyak kerusakan. Dunia mulai bergetar ketika makhluk itu mencoba memperbesar retakan untuk mendorong cakarnya lebih dalam ke bidang bawah. Langit dan bumi berusaha mengakhiri upayanya melalui masa kesengsaraan, namun sang dewa tidak peduli dengan kehancuran cakarnya. Retakan terbuka di cakar hijau, dan bongkahan jatuh ke dunia bawah. Namun, percikan oranye selalu menghancurkannya dan memastikan bahwa tanah fana tidak mendapatkan material berharga tersebut. Ular itu mendorong cakarnya lebih dalam ke dunia bawah, dan struktur langit segera mencapai batasnya. Semua celah yang mengarah ke kekosongan meluas dan menciptakan hubungan satu sama lain. Sebuah jaring terbentuk di langit, dan hanya beberapa bagian yang masih utuh. Retakan menutupi sebagian besarnya. Langit dan bumi terus melampiaskan amarahnya kepada makhluk dewa tersebut, namun sang ular tidak peduli. Ia terus mendorong cakarnya ke bawah meskipun telah mencapai kondisi kritis setelah banyak sambaran petir. Jaring menjadi lebih tebal seiring dengan membesarnya retakan. Baik daratan maupun dasar laut mulai bergetar ketika stabilitas langit akan runtuh dan menelan segala sesuatu yang kosong. Itu adalah pandangan apokaliptik. Dunia akan segera berakhir, dan para penggarap terkuat di dunia hanya bisa menyaksikan dewa kekaisaran memperbaiki situasi. Kesengsaraan surga akhirnya menang atas cakar itu. Retakan di permukaannya menjadi terlalu dalam, membuatnya hancur menjadi serangkaian bongkahan hijau yang dilumatkan oleh percikan api oranye. Jalan menuju negeri abadi mulai ditutup dengan kecepatan penuh lagi. Banyaknya retakan yang memenuhi langit tampaknya tidak mempengaruhi prosedur itu, dan tidak ada cairan perak yang dapat menundanya lebih jauh. Pembukaan itu ditutup pada detik-detik berikutnya. Jalan menuju tanah abadi menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun, dan para pemimpin di sisi lain bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan raungan terakhir. Ancaman terhadap tanah abadi akhirnya lenyap, namun sebuah masalah segera menjadi jelas. Retakan yang terhubung ke kehampaan tidak menutup, dan tidak perlu seorang ahli untuk menyadari kelainan pada perilaku langit. Langit terus tidak stabil. Retakan tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda akan menutup meskipun terdapat banyak nafas di lingkungan tersebut. Fenomena itu aneh dan bertentangan dengan pengetahuan umum dunia. Langit tidak pernah berperilaku seperti itu. Keterlambatan penyembuhannya bahkan bukan karena kurangnya energi. Noah dan yang lainnya tidak tahu apa yang harus mereka pikirkan dalam situasi itu, tapi Sandal punya jawaban yang mereka butuhkan. Sandal menjentikkan jarinya, dan es di bawah ular abadi yang membeku di sekitarnya pecah. Dia juga melepaskan makhluk-makhluk itu dari batasannya, dan mereka jatuh ke permukaan saat mencoba mendapatkan kembali kendali atas tubuh mereka. Para ular tersebar ke seluruh dunia, dan auman segera keluar dari mulut mereka saat mereka mencoba menghubungi pemimpin mereka. Namun, tidak ada jawaban dari mereka. Sandal turun ke arah Nuh pada saat itu, dan tatapan bingungnya membuat dewa menjelaskan situasi saat ini. Langit sedang rusak, dan dunia tidak stabil, kata Sandal sambil mengamati dunia. Dunia ini terlalu penuh dengan keberadaan yang kuat untuk memulai penyembuhan. Kelahiran Pedang Iblis bab 1248 keputusan. Apa maksudmu dengan terlalu ramai? Nuh berteriak untuk memahami dewa perdagangan. Dia bisa merasakan instingnya menjerit ketika dia mengamati langit. Sensasi berbahaya yang ditimbulkan oleh pemandangan seperti itu di dalam dirinya melampaui semua ancaman yang dia hadapi sepanjang hidupnya. Nalurinya menyuruhnya untuk melarikan diri secepatnya yang dia bisa, dan tidak pernah melihat ke belakang. Tampaknya olah mereka telah memutuskan bahwa dunia tidak dapat menyelamatkan lagi. Jumlah makhluk kuat melebihi apa yang bisa dimiliki dunia saat ini, Sandal menjelaskan, dan kata-katanya menyebar ke angkasa untuk memberitahu setiap pembangkit tenaga listrik yang mau mendengarkan.
Tekanan internal yang disebabkan oleh kita semua terlalu besar untuk pesawat yang rusak ini. Kata-kata Sandal membuat semua orang menyukainya. Menurutnya, serangan terakhir para dewa ular abadi telah berhasil membawa dunia ke ambang kehancuran. Jaring celah yang terhubung dengan macet tidak berhenti. Perlahan-lahan membesar seiring berjalannya waktu, dan itu membuat kata Sandal lebih mudah dipercaya. Para petinggi belum menghitung berapa banyak spesimen yang mencapai bidang bawah setelah gelombang bala bantuan ketiga. Namun, jelas bahwa makhluk peringkat 6 memenuhi permukaan dan dasar laut sekarang. Bahkan dataran rendah yang masih utuh pun akan kesulitan menahan tekanan internal yang disebabkan oleh makhluk-makhluk itu. Tidak mengherankan bahwa dunia tidak dapat menanggungnya sekarang karena keadaannya seperti itu. Maha Kuasa, tangan kiri dewa berteriak sambil bersujud di tengah langit. Bagaimana kita mengatasinya? Sandal melirik bawahannya sebelum menenangkan kepalanya. Gerakan itu sudah menjawab pertanyaannya, tapi dia memutuskan untuk memberikan rincian lebih lanjut untuk memberitahu mereka yang tidak dapat melihatnya. Tidak, jawab Sandal. Dunia tidak dapat memulai pemulihan sampai mereka berhenti menggunakan energinya untuk membendung populasinya. Sandal mulai pergi pada saat itu, tetapi Noah tidak dapat menerima hasil itu dengan mudah. Dia punya rencana besar untuk menghadapi segudang ular abadi yang telah menginvasi dunia, dan dia tidak mau menyerah begitu saja. Kemana kamu pergi? Nuh bertanya. Anda mempunyai kekuatan untuk menyelamatkan dunia. Anda adalah solusi terhadap masalah ini. Para kultivator yang heroik mempunyai rintangan yang harus diatasi, jawab Sandal setelah menghela nafas, aku punya rintanganku. Aku akan membantumu jika tindakanku mengarah pada kehancuranmu, tapi kamu punya dunia lain yang tersedia. Kamu bisa selamat dari peristiwa ini tanpa aku tolong, jadi aku tidak akan melakukan apapun. Sandal kemudian berteleportasi ke atas benua lama dan melambaikan tangannya. Tanah di bawahnya berguncang, dan medannya terbuka saat daratan besar menjulang di langit. Daratan tersebut tidak sepenuhnya material, dan bukan hanya daratan yang luas. Ia memiliki langit putih dan badai di atas permukaannya. Nuh dan pembangkit tenaga listrik HIV lainnya dapat segera mengenali daratan itu. Itu adalah dimensi terpisah Sandal. Dewa telah mengeluarkannya di tempat terbuka tanpa repot-repot menyembunyikannya dari para penggarap lainnya. Dimensi terpisah menyusut setelah Sandal melakukan sigil dengan tangannya. Tanah itu tidak lebih dari sebuah bola putih kecil yang disimpan dewa di dalam salah satu perangkatnya. Jelas bahwa Sandal memiliki niat untuk meninggalkan dunia itu. Para pembangkit tenaga listrik tidak memerlukan bukti lain untuk memahami seberapa jauh dunia mereka telah hilang. Buku catatan Nuh berdering tanpa henti, tapi dia mengabaikan pesan-pesan itu. Sebuah ide aneh muncul di benaknya, tapi dia hanya tahu sedikit tentang pesawat untuk memutuskan apakah hal itu layak dilakukan. Aku punya satu pertanyaan terakhir, teriak Noah, mengetahui bahwa Sandal akan mendengarnya meskipun suaranya tidak mencapai posisinya. Saya ingin membahasnya secara pribadi. Tangan kiri Tuhan dan Penatua Agung Diana mendengarnya, tetapi mereka tidak mengerti mengapa dia berpikir Sandal akan memberinya pertemuan itu. Namun, kilatan cahaya biru segera bersinar di dekat Noah, dan lingkaran cahaya itu menyelimuti sosoknya. Cahaya biru itu mengancam akan membutakan Noah, tapi dia tidak menunjukkan rasa takut dan membiarkan lingkaran cahaya itu menciptakan area yang terisolasi. Sandal segera muncul di hadapannya, dan Noah hanya bisa menghela nafas sambil mempersiapkan pertanyaannya. Banyak hal akan berubah tergantung bagaimana Sandal menjawab. Nuh siap mempertaruhkan nyawanya. Memikirkan sesuatu yang bodoh? Sandal bertanya ketika senyum tipis muncul di wajahnya. Noah tidak repot-repot mengangguk saat menanyakan pertanyaannya. Berapa banyak keberadaan yang perlu ditinggalkan agar dunia menjadi stabil? Senyum Sandal melebar. Sang dewa harus mengakui bahwa Nuh bahkan lebih ceroboh dari yang dia kira. Ratusan untuk bisa sembuh kembali, jawab Sandal. Saya tidak berbicara tentang makhluk peringkat 4. Noah terdiam saat perhitungan memenuhi pikirannya. Dia mengerti maksud Sandal. Migrasi saja tidak cukup untuk menyelamatkan dunia. Kamu akan pergi, kata Noah pada suatu saat. 3 organisasi akan melakukan hal yang sama. Mereka memiliki ratusan kultivator heroik dan selusin pembangkit tenaga listrik. Ini seharusnya cukup untuk memperlambat kehancuran dunia, bukan? Ya, jawab Sandal. Menurutku dunia akan mendapat waktu setengah milenium dengan migrasi itu. Kepergianku sendiri akan menunda kehancurannya setidaknya selama 3 abad. 500 tahun, pikir Nuh sambil perhitungan terus berlanjut di benaknya. Biasanya itu adalah waktu yang singkat untuk keberadaan peringkat 6, tetapi Nuh tidak bermaksud menghabiskan waktu itu untuk berkultivasi. Dengan mantra rahim gelapnya, dia bisa membunuh 1 ular abadi dan pulih dalam waktu kurang dari setahun. Nuh tahu bahwa akan lebih sulit menemukan ular abadi yang terisolasi sekarang, tetapi waktu berpihak padanya. Bahkan jika nalurinya memintanya untuk pergi, ambisinya terus membuatnya mempertimbangkan semua keuntungan yang bisa diperolehnya di dunia yang hancur itu. Portal dimensional tidak dapat menahan tekananmu,
komentar Noah setelah dia mencapai kesimpulan tentang masalah itu. Sandal mendengus sebelum menjawab, aku seorang dewa. Aku akan melakukan perjalanan melalui kehampaan untuk mencapai dunia lain. Aku akan menggunakan portal dimensional hanya untuk melacak jalannya. Noah mengangguk dan membungkuk dengan tulus. Sandal tidak pernah mencoba menekannya, meskipun dia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Sang dewa bahkan telah membantunya tanpa meminta imbalan apapun, dan dia kini menjawab setiap pertanyaan. Sandal bahkan telah memberikan Noah hadiah terbaik untuk keberadaan seperti dia. Sang dewa tidak melakukan itu dengan sengaja, namun Nuh merasa bahwa sikap sopan adalah cara yang tepat untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Kalau begitu, ini perpisahan, kata Sandal sambil tersenyum lebar. Jangan mati, aku sudah menyebutkanmu pada mereka. Akan sangat disayangkan jika keberadaan anehmu tidak berhasil mencapai tanah abadi. Noah mengangkat bahunya dan melayang keluar dari aura biru sambil melambaikan tangannya. Pikirannya terasa berat setiap kali memikirkan keputusannya. Area biru itu menghilang saat Nuh menjauh darinya. Kehadiran Sandal juga menghilang setelah itu, tapi cahaya serupa bersinar di dalam celah di atas negara Utra. Sandal telah meninggalkan dunia, tapi dia telah memperingatkan bawahannya sebelum memulai perjalanannya melewati kehampaan. Tangan kiri Tuhan telah meninggalkan daerah itu dan sedang mempersiapkan organisasinya untuk bermigrasi. Noah menghela nafas ketika dia melihat Penatua Agung Diana meninggalkan daerah itu juga. Dia mengambil buku catatannya dan memberitahu para iblis tentang situasinya. Dia juga memberi beberapa perintah. The Hive harus bermigrasi ke dunia lain dan tidak pernah kembali. Ada kemungkinan portal dimensional akan runtuh setelah bidang bawah memburuk, jadi mereka harus bergegas. Kemudian, dia menghubungi seseorang yang pantas menerima pesan pribadi. Juni, kata Noah untuk memberitahu kekasihnya tentang keputusannya, kita perlu bicara. Kelahiran Pedang Iblis bab 1249 kenangan. Kami selalu tahu bahwa jalan kami pada akhirnya akan berbeda, kata June sebelum menghela nafas. Satu-satunya tempat di mana kita bisa benar-benar bersama adalah di puncak. Noah dan June berada di ruangan terlindungi dalam dimensi terpisah. Dia telah terbang ke sana dan menjelaskan janji kepada kekasihnya, namun penjelasannya membuatnya merasa getir. Penggarap mempunyai umur yang panjang, dan itu memberi mereka banyak peluang untuk menciptakan hubungan yang mendalam. Namun, perjalanan mereka memaksa mereka untuk tetap sendirian. Individualitas mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka pelihara bersama orang lain. Ada yang menjanjikan kutukan, tapi hanya mereka yang rela menyerah dalam segala hal yang bisa berharap untuk mencapai peringkat lebih tinggi. Ada sedikit kasus di mana pasangan berhasil menghabiskan hidup mereka bersama tanpa mengabaikan pelatihan mereka. Nuh mau tidak mau memikirkan tentang Dreaming Demon dan Flying Demon. Mereka termasuk di antara sedikit penjelasan di dunia, namun mereka harus bertahan melewati rintangan berat untuk mencapai situasi mereka saat ini. Mereka belum selamat dari negeri abadi, tapi Nuh percaya bahwa mereka tidak akan berpisah bahkan pada saat itu. Mereka telah membuktikan bahwa mereka mampu mengatasi hambatan yang berat. Noah dan June memiliki tipe hubungan yang berbeda. Perjalanan menyampaikan mereka terlalu penting untuk membiarkan perasaan menghalangi mereka. Prioritas mereka tetap dalam perjalanan mereka meskipun mereka saling mencintai. Pasangan ini sudah lama bisa bersama karena kepribadian mereka yang berbagi beberapa bidang, namun mereka mencari hal yang berbeda, yang seringkali membuat mereka terpisah. Situasi dunia saat ini tidak jauh berbeda. Nuh mengenal June lebih baik daripada siapapun, dan dia sadar bahwa binatang ajaib akan segera melahirkannya. Pasukan ular abadi bisa memberikan medan perang tanpa akhir seperti yang dia impikan, tapi pada akhirnya dia akan bosan karena harus menghadapi musuh yang sama. Alasan mengapa Noah berhasil membunuh makhluk yang jauh lebih kuat darinya itulah yang membuat pasukan ular kerepotan di bulan Juni. Dia tidak ingin menjadi seorang pemburu yang mampu mengeksploitasi kelemahan lawannya. Dia bertujuan untuk menjadi pejuang terbaik. Kasihan sekali, kata June sambil duduk di lantai dasar. Aku tidak mengira momen ini akan datang secepat ini. Kurasa kita bahkan tidak bisa mengambil cuti sebulan untuk mengucapkan selamat tinggal. Buku catatan Nuh berdering tanpa henti bahkan setelah dia memberi perintah untuk bermigrasi. Dia belum memberitahu bawahannya bahwa dia tidak akan mengikuti mereka di dunia lain, tapi kekacauan sudah menyebar di antara 3 organisasi. Itu memberinya gambaran betapa sedikitnya waktu yang dia miliki bersama June. Bagaimanapun, celah di langit tidak pernah berhenti meluas. Ia berkepentingan untuk meringankan tekanan internal dunia sesegera mungkin. Semakin banyak organisasi menunda migrasi mereka, semakin sedikit waktu yang dimiliki Nuh untuk menyelamatkan dunia dan dirinya sendiri. Dreaming Demon dan Flying Demon harus menyelesaikan persiapannya dalam beberapa hari, kata Noah sambil duduk di belakang June. Aku harus mengusir kalian semua jika kalian mengambil lebih dari itu. June membaringkannya kembali di dada Noah dan menutup matanya. Kekasihnya mulai membelai rambutnya yang berantakan, dan keduanya tetap diam menikmati perasaan kebersamaan. Tanah abadi itu besar, kata June sambil meluruskan posisinya untuk duduk di pangkuan Noah.
Kita hanya harus tetap hidup untuk bertemu lagi, jawab Noah sambil melingkarkan lengannya di pinggangnya dan menariknya lebih dekat. Noah meletakkan dagunya di bahunya, dan mereka berdua tetap diam sambil menatap ke dinding kamar. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak mereka, tetapi pada akhirnya mengarah pada kesimpulan yang sama. Mereka harus memanfaatkan waktu yang tersisa sebaik-baiknya. Meski begitu, Noah dan June bukanlah pasangan muda yang didorong oleh kebutuhan mereka untuk merasa lebih dekat. Mereka sudah jauh melampaui fase harus menghabiskan momen mesra yang berlangsung berbulan-bulan. Berpelukan satu sama lain sudah cukup untuk membuat mereka damai. Mereka tidak menginginkan hal lain selain tetap pada posisi itu hingga mereka harus berpisah. Dunia akan membosankan tanpamu, kata June suatu saat. Tak satu pun dari mereka tahu sudah berapa lama mereka berada di posisi itu. Tapi mereka tidak pernah bosan berada begitu dekat satu sama lain. Lingkungan politik akan berubah lagi setelah kepergian Anda, jawab Noah. Kekaisaran akan mencoba memperluas wilayahnya lagi setelah sandal kembali. Dewan akan menginginkan hubungan yang lebih erat dengan HIV untuk menangkis ancaman itu. Penatua Agung Diana bahkan mungkin akan mencoba menggabungkan organisasi kita. Kurasa aku tidak akan kekurangan perang, kata June dengan senyuman muncul di wajahnya. Satu-satunya pemikiran tentang pertempuran itu sedikit meningkatkan semangatnya. Hampir bisa melihat semua kejadian setelah migrasi. Ia telah belajar mengenal lingkungan politik dengan cukup baik, meskipun bidang itu tidak pernah menarik minatnya. Tidak sulit baginya untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Hei, kata June pada suatu saat. Kita akan berpisah untuk waktu yang sangat lama. Dia kemudian berbalik menghadap Noah sambil duduk di pangkuannya. Dia bisa melihat hasrat di matanya yang mencoba mengatasi emosi lain yang disebabkan oleh perpisahan mereka yang akan segera terjadi di dalam dirinya. Kita harus membuat kenangan yang baik, jawab Noah dengan senyuman hangat muncul di wajahnya. Pasangan itu tidak perlu berbicara lagi. Noah dan June sangat mengenal satu sama lain untuk memahami bagaimana mereka ingin menggunakan sedikit waktu yang tersisa. 2 hari kemudian, seluruh HIV berkumpul di depan portal dimensional untuk memulai migrasi. Ular abadi telah mengalami kemunduran menjadi binatang buas setelah kehilangan koneksi dengan para pemimpin mereka, yang membuat mereka mengabaikan bangsa Ultra. Portal dimensional telah mengubah tanah makmur itu menjadi medan kering. Ular abadi bahkan telah menghancurkan mereka selama misi mereka. Bangsa Ultra hanya menjadi tumpukan puing. Banyak ahli bahkan terkejut karena benda itu masih utuh setelah diperiksa. Nuh berada tinggi di langit saat dia menatap pasukan di bawahnya. Pembangkit tenaga listrik melayang sedikit di bawahnya, dan tetua peringkat 5 mengelola berbagai faksi di dalam HIV. Para pembudidaya manusia melintasi portal tanpa ragu-ragu. Noah melihat mereka menghilang di pusaran gelap, tapi dia tidak merasakan apapun saat melihat itu. Sepertinya aku pemimpin yang buruk, pikir Noah sambil menahan kata-katanya. Dia belum mengungkapkan kepada pasukannya bahwa dia tidak akan mengikuti mereka di dunia lain. Nuh hanya ingin memberitahu pihak-pihak yang berkuasa untuk menghindari perayaan yang akan ditimbulkan oleh pengumumannya. Portal itu berkedip-kedip setiap kali jaring retakan meluas. Destabilisasi dunia mempengaruhi fungsi dunia yang sebenarnya, namun situasinya belum kritis. Diperlukan waktu beberapa saat sebelum item tersebut berhenti berfungsi. 37 sudah membuat perhitungannya, dan dia memperkirakan portal itu akan bertahan 1 tahun lagi. Sesepuh peringkat 4 mulai melintasi portal setelah semua pembudidaya manusia menyelesaikan migrasi. Para ahli di peringkat kelima mengikuti mereka. Nuh dan pembangkit tenaga listrik segera ditinggalkan sendirian di langit. Kelahiran Pedang Iblis bab 1250 keberangkatan. Pembangkit tenaga listrik dialihkan ke arah Nuh, dan kenangan yang dia bagikan dengan mereka semua muncul kembali di ingatan ketika dia melihat mereka. Nuh masih ingat bahwa Penatua Julia dan Penatua Austin adalah Penatua peringkat 5 pertama yang bergabung dengan penjajahan benua baru. Misi rahasia tersebut telah meletakkan dasar bagi kekuatan HIV saat ini. Penatua Austin telah meninggal dalam serangan mendadak iblis penghancur, tetapi Penatua Julia terus meningkat hingga dia menjadi salah satu pilar HIV. Dia adalah pewaris sejati Chasing Demon. Dia telah mengajarkannya cara mengendalikan teknik penyalinan, dan dia bertanggung jawab mengelola sarang sejak mengorbankannya. Scully tidak lebih dari kesadaran dan tumpukan tulang ketika Noah pertama kali bertemu dengannya. Kera Kesier telah menguasai dunia tersembunyi, dan dia bertanggung jawab atas faksi pemberontak. Nuh telah memperpanjang umurnya dengan menggabungkannya dengan Kera Kesier, dan dia telah membebaskan bawahannya ketika dia menghancurkan dunia tersembunyi. Sekembalinya ke HIV, Scully memutuskan untuk menjalankan pasukan hibrid. Pasukan tersebut berkembang pesat di bawah pemerintahannya, dan hanya sedikit dari mereka yang kehilangan kendali atas kemampuan mental mereka selama tahun-tahun tersebut. Dreaming Demon dan Flying Demon adalah teman seumur hidup. Nuh telah menemukan mereka dalam dimensi terpisah dari arsitek ilahi dan menyelamatkan mereka dari kematian. Peristiwa itu mengawali serangkaian petualangan panjang yang menyaksikan ketiganya menyebarkan kekacauan ke seluruh dunia.
Penggerebekan di negara Ultra dan banyaknya terowongan di dimensi terpisah juga berasal dari kolaborasi mereka. Para iblis bahkan telah membantu Nuh membalas dendam terhadap keluarganya. Mereka berada di garis depan dalam setiap perang atau pertempuran setelah mereka mengungkapkan diri mereka kepada dunia. Mereka juga membawa pola pikir asli Divine Demon. Dreaming Demon dan Flying Demon adalah eksistensi yang benar-benar mewujudkan keinginan sekte iblis yang dikalahkan. Kenangan bersama Daniel kembali ke masa lalu. Noah tidak mempedulikannya saat dia berada di Royal Academy, tapi dia tidak melupakan kejadian di Bare Dungeon. Daniel tidak lebih dari seorang bangsawan yang menjanjikan saat itu, tetapi hidupnya berubah drastis setelah bertemu dengan Nuh. Peristiwa penyebab dan migrasi keluarga Udye akhirnya membawanya menjadi pilar Hive lainnya. Pada akhirnya, Noah melihat ke arah June, dan kenangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Nuh bertemu June di kapal udara menuju Royal Academy, dan mereka bertarung di kendaraan yang sama. Itu menandai awal dari sebuah hubungan yang tidak memudar selama bertahun-tahun. Pertarungan di dalam warisan kerajaan telah memperkuat persahabatan mereka dan membuat mereka hidup bersama untuk sementara waktu. Pemberian warisan eksentrik Thunder telah menciptakan ikatan yang tidak dapat mereka abaikan bahkan ketika mereka tergabung dalam organisasi yang berbeda. Kemudian, reuni saat krisis monster bersayap menandai awal dari hubungan mereka. Perasaan mereka telah bertahan dari banyak perpisahan dan hambatan terus-menerus dari dunia sekitar mereka. Nuh tidak tahu harus berkata apa ketika pembangkit tenaga listrik memandangnya. Dia tidak bisa tidak mengingat kenangan yang tak terhitung jumlahnya yang menampilkan mereka. Namun, dia merasa damai ketika memikirkan perpisahan itu. Saya telah berbagi banyak kehidupan dengan mereka, pikir Noah sambil mengingat orang seperti apa dia sebelum transmigrasi. Tidak kusangka hidupku akan begitu penuh. Orang yang tidak melihat adanya nilai dalam kehidupan akhirnya mengalami pengalaman yang jauh lebih banyak daripada rata-rata kultivator. Nuh selamat di tempat banyak orang akan jatuh, dan dia tidak mengabaikan keinginannya sepanjang perjalanan. Kenapa dia tidak mengirim kita pergi saja? Flying Demon berpura-pura berbisik sambil berbalik ke arah kekasihnya. Kami tidak akan melihatnya sampai kami mencapai tanah abadi, jawab iblis mimpi dengan nada normal. Adalah normal untuk menjalani pengalaman hidup Anda setelah perpisahan yang begitu besar. Sebenarnya aku harus menanyakan sesuatu padanya sebelum pergi, kata Daniel sambil ikut mengobrol. Seorang patriark harus mempunyai suara dalam masalah politik ini. Seolah-olah Fight peduli dengan politik? Jawab June sambil menatap marah ke arah Daniel. Seluruh dunia tahu tentang kalian berdua. Kami telah berada di dalam dimensi terpisah selama 500 tahun. Anda tidak dapat menyembunyikan apapun di lingkungan itu. Masih soal relevansi politik, kata Daniel. Patriark harus menyetujuinya. Saya yakin pengejar iblis telah melakukan hal yang sama pada kalian berdua. Kesunyian, teriak Penatua Julia. Kamu bisa menunggu sampai aku menjadi ibu pemimpin dan bertanya padaku apakah kamu takut dengan penilaiannya. Saya rasa saya satu-satunya yang tidak memiliki harapan untuk bertemu dengannya lagi, kata Scully saat bergabung dalam percakapan itu. Saya harus memiliki lebih banyak waktu bersamanya untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya dengan benar. Menurutku dia tidak peduli tentang itu, jawab Flying Demon. Dia pasti tidak peduli tentang itu, tambah June. Saya yakin kami tidak lebih dari pion yang memberikan tekanan pada dunia saat ini. Anda tidak boleh meremehkan betapa kecanduannya dia terhadap pelatihannya. Kamu benar, kata Dreaming Demon, kita harus segera pergi. Kita menghabiskan waktu yang berharga. Nuh pada awalnya tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Para pembangkit tenaga listrik berbicara seolah-olah mereka sadar bahwa dia akan tetap berada di dunia utama. Namun, dia baru mengungkapkan niatnya hingga Juni. Dia tidak percaya bahwa dia telah menyebarkan berita itu ke pusat kekuatan, tapi dia tidak dapat menemukan penjelasan lain yang mungkin. Tatapan bertanya-tanya berlanjut pada bulan Juni, tapi dia menggelengkan kepalanya sebelum membuka mulut untuk berbicara. Jangan lihat aku, mereka sudah mengetahuinya sendiri. Kurasa mereka cukup mengenalmu. Mata Nuh melebar, dan dia mengalihkan pandangan bertanya-tanya ke pembangkit tenaga listrik lainnya. Namun, mereka semua mengangguk sambil tersenyum. Aku bahkan bertanya-tanya apakah aku harus berpidato, kata Noah sebelum menghela nafas. Yah, tidak ada gunanya karena kalian semua mengetahui niatku. Nuh berhenti berbicara untuk menatap mata pembangkit tenaga listrik itu lagi. Lalu, dia melanjutkan, aku tidak akan pergi bersamamu. Keadaan dunia saat ini terlalu bermanfaat bagi metode kultivasiku untuk menyerah begitu saja. Jangan khawatirkan kami, kata Dreaming Demon. The Hive akan tetap menjadi salah satu organisasi terkuat di dunia, bahkan tanpa Anda. Anda telah membesarkannya dengan baik. Kami akan baik-baik saja, lanjut Flying Demon. Lagi pula, saya mulai bosan menjadi organisasi terkuat. Beberapa perjuangan hanya akan menguntungkan kita. Scully terbang ke arah Noah pada saat itu, dan dia bersujud di depannya sebelum dia bisa mengatakan apapun. Dia tetap dalam posisi itu untuk beberapa saat sebelum berdiri dan menuju portal dimensional.
Sosoknya menghilang begitu dia melewati pusaran itu. Mau tak mau Noah berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihat Scully lagi. Dia tidak berhasil menjadikannya seorang Dantian pada akhirnya, tapi dia akan terus memenuhi janji yang dibuat dengan Daniel dan Dewa Kera. Bibrida akan tumbuh kuat dan tanpa ketidakstabilan mental karena metode pelatihan yang dikembangkan selama bertahun-tahun. 37 bisa membuat replika rune bulat Nuh, sehingga masa depan makhluk itu akan cerah. Kera Kesiar juga akan bebas untuk berkembang biak di antara makhluk-makhluk lain di dalam sarang. Dewa Kera akan mendapatkan apa yang selalu diinginkannya. Spesiesnya tidak akan mengalami pembantaian lagi selama Hiv masih berkuasa.